Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau share tentang cara membuat daftar penyedia, khususnya bagi para fungsional pengelola pengadaan barang jasa yang sedang mencari angka kredit dari pembuatan daftar penyedia. Nah, sebenarnya video ini diperuntukkan bagi tim saya yang sedang menyusun daftar penyedia juga di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Nah, di layar teman-teman ini sudah ada tabel Microsoft Excel yang saya buat dalam Microsoft Excel. Ini yang nantinya akan kita isi atau kami isi dengan informasi tentang penyedia di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Ya, saya jelaskan dulu di tabel ini atau di file Microsoft Excel ini saya sudah membuat beberapa sheet. Yang pertama sheet petunjuk penggunaan, kemudian ada sheet daftar penyedia pengadaan barang, daftar penyedia pengadaan jasa lainnya, jasa konsultan, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultan konstruksi. Jadi nanti setiap penyedia informasinya akan kita pisahkan berdasarkan jenis pengadaannya. Pengalaman penyedia pengadaan barang akan masuk ke daftar penyedia pengadaan barang, dan begitu juga yang lainnya. Kemudian ada juga sheet daftar pengalaman penyedia. Ya, ini di sini kita akan isi daftar pengalaman untuk satu penyedia. Jadi nanti setiap penyedia akan punya sheet tersendiri. Ya. Saya jelaskan dulu dari sheet pertama di sheet petunjuk penggunaan. Sheet petunjuk penggunaan ini akan berisi petunjuk penggunaan untuk bagi para pejabat pengadaan atau pokja pemilihan atau entitas lain yang pelaku pengadaan lain yang memang membutuhkan informasi dari daftar penyedia ini. Yang pertama di sini saya cantumkan, saya usulkan petunjuk penggunaannya adalah daftar penyedia digunakan oleh pejabat pengadaan dan kelompok kerja pemilihan dalam memilih pelaku usaha yang dianggap mampu untuk melaksanakan paket pengadaan langsung, penunjukan langsung, atau pengadaan yang dikecualikan dari pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi maksudnya daftar penyedia ini baru akan digunakan untuk metode-metode pengadaan yang disebutkan tadi. Kalau tender ya nggak perlu, seleksi nggak perlu, tapi kalau pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan pengadaan yang dikecualikan dari pengadaan barang jasa pemerintah, baik yang dilakukan secara transaksional ataupun pencatatan dalam SPSE, baru bisa menggunakan daftar penyedia ini. Lalu kemudian yang kedua, pejabat pengadaan dan kelompok kerja pemilihan mengakses daftar penyedia melalui tautan daftar penyedia yang disediakan oleh Sekretariat Perwakilan UKPPJ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Jadi nanti file ini akan kita upload ke Google Drive atau ke Drive yang settingan sharingnya itu dibuka untuk semua orang, tapi tidak bisa diubah, hanya bisa dilihat. Nah, itu nanti bisa diakses oleh semua pejabat pengadaan atau kelompok kerja pemilihan atau pihak lain yang berkepentingan. Tautannya akan disediakan oleh Setwil UKPPJ di Jinahu. Kemudian yang ketiga, pejabat pengadaan dan kelompok kerja pemilihan memilih penyedia dalam daftar penyedia yang akan diundang untuk memasukkan penawaran pada pengadaan langsung atau penunjukan langsung atau pengadaan yang dikecualikan dari pengadaan barang jasa pemerintah berdasarkan kesamaan jenis pengadaan dan kompleksitas pekerjaan jika dibutuhkan pada daftar pengenalan penyedia. Jadi dari daftar penyedia ini pejabat pengadaan akan mengundang pejabat pengadaan atau pejabat pemilihan ya akan mengundang penyedia yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang sedang dilakukan ya. Berdasarkan jenis pengalamannya, jenis pengadaannya, dan atau jika diperlukan ya berdasarkan kompleksitasnya. Bisa jadi sama-sama punya pengalaman pengadaan barang tapi kompleksitasnya beda. Nah, kita butuh kompleksitas yang lebih tinggi dan kita bisa memilih penyedia dengan pengalaman yang lebih tinggi tersebut. Selanjutnya petunjuk penggunaan berikutnya adalah pejabat pengadaan dan kelompok pekerja pemilihan mengundang sekurang-kurangnya 2 penyedia dari daftar penyedia yang tercantum di sini. Jadi tujuannya adalah sebenarnya untuk tetap ada kompetisi ya di antara penyedia gitu, di antara pelaku usaha yang diundang untuk memasukkan penawaran. Dan nanti si pejabat pengadaan atau pekerja pemilihan itu bisa membandingkan mana penawaran yang lebih efisien gitu, mana yang lebih bagus.
Nah, ini sebenarnya petunjuk penggunaan ini adalah usulan dari saya aja. Nanti mungkin bisa ditambahkan atau dikurangi atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, teman-teman yang ada di tim saya silahkan boleh kasih masukan di sheet petunjuk penggunaan daftar penyedia ini. Selanjutnya kita lompat dulu ke sheet daftar pengalaman PT atau penyedia. Nah, di sini nanti setiap penyedia akan punya tabel daftar pengalaman. Contoh di sini ada namanya PT ABC, jumlah pengalamannya misalkan 3 itu berdasarkan jumlah pengalaman yang diinput di kolom ini ya. Ada nama pekerjaan, nomor kontrak, tanggal kontrak, tahun kontrak, nilai kontrak, dan penilaian kinerjanya dia bagaimana dari PPK sebelumnya untuk pengalaman yang sudah dikerjakan. Nah, jumlah pengalaman ini nanti akan bertaut dengan tabel pengadaan atau tabel daftar pengadaan daftar penyedia di sheet lainnya, contoh di tabel daftar penyedia pengadaan barang. Nah, di sini PT ABC ya dengan alamat di Jalan Raya nomor 1 NPWP sekian, nama direktur, komisaris dan pemegang sahamnya adalah si ABC gitu ya. Kemudian kualifikasi kecil, KBLI-nya, kode KBLI-nya sekian, nama banknya, bank tertentu dengan nomor rekening tersebut. Jumlah pengamannya adalah 3 itu diambil dari tabel daftar penyedia yang tadi sudah saya tunjukkan di sheet daftar pengalaman penyedia PT ABC ya, jadi bertaut di sini. Begitu juga nanti tabel penyedia lainnya ya, atau pada daftar penyedia lainnya seperti PT DLF ya. Silakan diisi alamat, NPWP, nama direktur dan lain-lain ya, sampai ke jumlah pengalaman. Nah, nanti teman-teman mendapatkan data penyedianya itu bisa diakses di tabel monitoring pengadaan yang dibuat oleh Setu KPBJ di Jenahu. Mungkin formatnya akan sedikit berbeda ya dengan daftar penyedia ini, karena tabel monitoring itu dia sifatnya rekap ya, semua pengadaan dijadikan satu, baik itu barang, jasa lainnya, jasa konsultan, kerja konstruksi, dan jasa konsultan konstruksi. Teman-teman bisa lakukan filter misalkan untuk pengadaan barang saja lalu pindahkan ke tabel ini, atau dengan cara yang lain silahkan cari cara yang lebih mudah gitu. Pada prinsipnya kita sajikan daftar penyedia ini berdasarkan jenis pengadaannya dulu, supaya nanti penyedia pengadaan untuk pembelian mudah untuk menelusuri penyedia yang memiliki pengalaman yang sesuai untuk pekerjaan yang sedang dikerjakan. Nah, selanjutnya untuk sheet lainnya sama ya, silahkan diinput di tabel jasa lainnya, tabel daftar penyedia jasa konsultan, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultan konstruksi. Sumber datanya sama, ada di tabel monitoring Setu KPBJ di Jenahu, atau kalau teman-teman lain yang sedang menonton video ini di luar Setu KPBJ di Jenahu, berdasarkan data monitoring teman-teman terhadap pengadaan di Satker teman-temannya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan buat daftar penyedia di tempat teman-teman masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.